Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Saad, NPM 1840302052. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar rangkaian digital. Yang pertama yaitu konsep dasar bilangan. Sistem bilangan adalah suatu konsep matematik yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Contohnya itu seperti ada dua benda, contoh begitu. Yang kedua, sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Yang ketiga, simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan yang disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Dan keempat, yaitu sistem digital bekerja dengan menggunakan besaran digital yang disimbolkan dengan 0 atau untuk level terendah dan 1 untuk atau level tertinggi. Yang kelima, yaitu oleh karena itu sistem digital dasarnya menggunakan sistem bilangan biner. Ini adalah contoh bilangan beserta simbol lambang untuk mencatat perhitungan membilang untuk mengukur sesuatu. Yang pertama ini ada dua boneka, yaitu ada dua benda. Yang tadi ini itu menggunakan pencacahan dan pengukuran. Yang kedua itu sistem bilangan atau suatu cara untuk mewakili besaran suatu item fisik. Dan ini suatu item fisik itu mengangkat tangan untuk mengangkat dua jari jemarinya untuk mengangkat 2. Dan ini ada angka 2 untuk simbolnya. Seperti itu. Yaitu basis atau base dan radix sistem bilangan. Sistem bilangan menggunakan basis atau base atau radix tergantung untuk jumlah simbol atau lambang bilangan yang digunakan. Contohnya seperti sistem bilangan basis 10 yaitu desimal dapat menggunakan 10 buah lambang yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan untuk sistem bilangan oktal itu yaitu basis 8 atau disebut oktal dapat menggunakan 8 buah lambang bilangan yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang ketiga itu sistem bilangan biner atau basis 2 dapat menggunakan 2 buah lambang. Beberapa buah lambang yaitu 0 dan 1. Contohnya yaitu jenis basis atau base radix dalam sistem bilangan. Sistem bilangan itu ada terbagi 4 yaitu sistem bilangan basis 10 atau desimal, sistem bilangan biner atau basis 2, yaitu sistem bilangan oktal atau basis 8. Yang keempat itu sistem bilangan basis atau sistem bilangan basis heksadesimal atau basis 16. Oke, selanjutnya nilai sistem bilangan. Absolute value adalah merupakan nilai mutlak dari masing-masing bilangan digit bilangan. Yang kedua itu quotient value atau bilangan bobot, merupakan sistem penimbang atau bobot dari masing-masing digit bilang tergantung dari letak posisinya, yaitu bernilai basis dipangkat dengan urutan basisnya. Contohnya itu nilai suatu digit bilangan sama dengan nilai absolut X atau bobot. Contoh sistem bilangan desimal. Contoh ini adalah bilangan X atau yang disebut dengan bilangan absolut. Ini angkanya dari 0, 1, dan 2. 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2. Jadinya 3 kali 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 10 pangkat tambah 1 ditambah 1 kali 10 pangkat 0. Dan 321. Adapun angka 4532 dengan dasar 10, maka balik angka di atas ini ya. Ada 4 kali 10 pangkat 3 ditambah 5
5 kali 10 pangkat 2 ditambah 3 kali 10 pangkat 1 ditambah 2 kali 10 pangkat 0 sama dengan 4532 untuk bilangan desimal. Adapun sistem bilangan biner, contohnya sistem bilangan biner adalah 1110, bilangan desimal adalah 1, sama seperti tadi ya. Contohnya 1 kali 2 pangkat 3 sama dengan 8. 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2. Adapun 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0. Hasil dari bilangan desimal tersebut dijumlahkan lalu dihasilkan sama dengan 14. Selanjutnya sistem bilangan oktal. Contoh 355, bilangan oktal desimal. Bilangan oktal desimal adalah bilangan hasil dari hasil jumlah tersebut, seperti 3 kali 8 pangkat 2 ditambah 5 kali 8 pangkat 1 ditambah 8 pangkat 0. Dijumlahkan 192 ditambah 40 ditambah 5 sama dengan 237 desimal. Oke, selanjutnya adapun bilangan heksadesimal. Contoh 3A, bilangan desimal adalah 3A heksadesimal itu bilangan yang besar 16. Seperti 3 kali 16 pangkat 1 ditambah 10 kali 16 pangkat 0 sama dengan 48 jumlah tambah 10 sama dengan 58 desimal. Adapun contoh jam digital merupakan contoh jam digital yang menunjukkan waktu dalam bentuk angka desimal, jam, menit, kadang-kadang detik juga. Nilainya jam berupa secara kontinu, tetapi jam digital tidak membacanya secara kontinu, tetapi dalam angka per menit atau per detik. Dengan kata lain, jam digital menampilkan perubahan waktu dalam bentuk langkah-langkah diskrit dibandingkan dengan jam analog, yaitu menunjukkan waktu secara kontinu. Contohnya seperti ini. Jam digital itu seperti sinyal sinusoidal, tapi dia titik-titik, makanya dia per bit, maksudnya dia per bit titik-titik. Setelah 1 dia ganti 2, tidak sama seperti jam analog. Analog itu nyambung tapi dia seperti sinyal sinusoidal. Contohnya seperti itu. Adapun perbedaan analog dan digital, yaitu analog itu kuantitasnya itu mempunyai nilai-nilai kontinu. Analog merupakan arus atau pergerakan meter sebanding dengan nilai kuantitasnya. Kalau digital itu kuantitas digital mempunyai seperangkat nilai-nilai diskrit. Nilai-nilai diskrit dengan digital kuantitas yang dibandingkan dengan sebanding dengan kuantitas tetap, simbol yang dinamakan digit. Contohnya seperti ini. Kalau analog kan dia sistemnya sinyal sinusoidal, memiliki nilai amplitudo yang lebih besar 5 volt, 5 volt. Sedangkan kalau sinyal digital yaitu bentuknya per kotak yaitu itu kan 0 1 0 1 seterusnya, maupun begitu seterusnya. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.